Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo sahabat Supri akupunktur terapis dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Dengan sehat tentunya akan semakin bahagia. Ya. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang sciatica versus piriformis syndrome. Sciatica versus piriformis syndrome adalah dua hal yang sama tapi berbeda, ya. Oke. Walaupun sama-sama ia mengalami nyeri pada area punggung bagian bawah, ya. Ya. Jadi nyeri itu menjalar ke arah bokong, tiap paha, betis sampai ke arah telapak kaki. Selain merasakan nyeri yang pada area bokong yang menjalar sampai kaki, timbul radikulopati lumbal, timbul kesemutan kebas pati rasa pada area jalur saraf sciatica. Ya, penyebabnya berbeda, ya. Jadi sama-sama mengalami nyeri pada area bokong yang menjalar sampai paha kaki, penyebabnya berbeda. Jika yang terganggu adalah sciatica pada area lumbal, penyebabnya bisa karena hernia disk, foraminal stenosis, ya. Tapi jika piriformis syndrome, penyebabnya ada pada otot piriformis pada area bokong. Sekarang saya perjelas lebih dalam lagi, ya. Oke, ini adalah gambaran pada area tulang belakang. Oke, saya fokuskan pada punggung bagian bawah yang terdiri dari 5 ruas lumbal. 1, 2, 3, 4, 5. Di antara ruas lumbal ada sebuah bantalan, namanya diskus intervertebralis. Ya, di dalam diskus ini berisi sebuah zat yang menyerupai gel. Ya, namanya nukleus pulposus. Di mana nukleus pulposusnya ini, ya, oke, dibungkus oleh sebuah lapisan namanya annulus fibrosus ini, ya, oke, sehingga jadilah bentuk lingkaran seperti bantalan cakram. Fungsinya dia meredam tekanan dari atas, sehingga saat dibuat bergerak berjalan, tulang sama tulang tidak berbenturan. Ya. Kemudian juga berfungsi sebagai fleksibilitas. Dia bisa bungkuk, bisa bergerak dengan leluasa. Ya. Dan di dalam tulang belakang ini ada sebuah akar saraf. Ya. Ini ada gambaran akar saraf. Oke, ya. Akar saraf ini dia keluar dari sumsum tulang belakang. Jadi akar saraf keluar dari sumsum tulang belakang, menjauh dari sumsum tulang belakang, dia melewati sebuah celah rongga namanya foraminal. Jadi dia keluar melalui foraminal, dia menuju mengalir sampai ke arah ekstremitas bawah, ke arah kaki. Jalur saraf sciatic sampai ke arah kaki. Ya. Jika seseorang mengalami cedera, dia terjatuh, terjatuh kan? Ya. Atau dia posisi angkat-angkat berat sehingga timbul cedera pada area tulang belakang. Jika dia jatuh, ada tekanan dari atas, dia menimpa tulang bagian bawah. Jika dia bergerak mengangkat-angkat beban, ada perubahan postur tubuh. Atau bisa juga orang duduk terus di kantor secara berjam-jam, rutinitas berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tanpa adanya mobilisasi. Ya, sehingga begitu jatuh, saya ulang lagi, timbul lapisan annulus fibrosus sobek. Karena sobek itu nukleus pulposusnya dia keluar. Karena keluar dia menekan akar saraf, timbullah istilah hernia disk. Ya, oke. Ini bantalan yang normal, ya, terlihat normal, bulat,
menyerupai sebuah piringan cakram. Ini yang abnormal. Ya, ini tampak ada tekanan saraf tertekan terhiniasi ya oleh bantalan sehingga timbul nyeri kesemutan kepas pati rasa sepanjang jalur saraf skiatik. Atau jika celah rongga foraminal itu yang tadinya dia lubangnya besar segini, saraf tidak tertekan, dia menyempit karena berbagai faktor ya, sehingga timbul istilah foraminal stenosis, saraf yang terjepit pada area foraminal, sehingga timbul nyeri menyerupai saraf terjepit ya, nyeri menjalar ya, menjalar sama mulai arah bokong, paha, betis sampai kaki ya. Ini gambarannya pada area bokong ya. Ini bokong ini kan ada serabut-serabut akar saraf ini, sehingga bokongnya nyeri ya. Jika piriformis syndrome ya, ini piriformis syndrome, ini otot piriformis, dia meradang, dia mengejang sehingga saraf yang di bawahnya itu tertekan, terjepit, sehingga timbul istilah saraf terjepit karena otot piriformis, sehingga menimbulkan gejala sama seperti gangguan hernia disk ya. Dia menyeri menjalar ya, mulai bokong sampai ke arah kaki. Biasanya ada ciri khas berbeda ya sama hernia disk. Biasa seseorang itu melakukan tes provokasi, kaki diangkat, ditekuk, timbul ada rasa nyeri nggak? Jika positif nyeri, maka bisa dipastikan ada piriformis syndrome. Jika ragu-ragu, seseorang bisa ke dokter, manfaatkan BPJS Anda ke dokter spesialis saraf, kemudian Anda minta foto CT scan atau MRI. Dengan begitu Anda jelas ya. Ini gambaran otot piriformis. Oke. Ya. Oke. Ini otot piriformis ya yang terjepit, yang menjepit saraf skiatik, ini akar saraf ini, yang kuning-kuning ya. Sehingga timbul nyeri yang menjalar. Oke, sekarang kita berbicara sebuah tindakan akupunktur neuromuskular. Ya, ini adalah sebuah gambaran titik-titik akupunktur pada area punggung bawah. Ini tampak ada L25, 26, 27 ya, tampak ya. Jika tindakan akupunktur itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak kompeten, tidak ahli di bidangnya, maka akan dikhawatirkan berdampak efek samping, sehingga begitu jarum masuk bukannya seseorang mengalami kesembuhan, tapi mengalami cedera, bisa infeksi atau bahkan timbul tetanus, atau jarum masuk ke organ. Karena pada area titik akupunktur ada meridian BL ini ya, ini ada tampak ada organ ginjal, organ usus, ada pembuluh darah, arteri, ada saraf. Jika tusuk salah bisa fatal. Tapi jika dilakukan oleh orang-orang ahlinya, orang yang kompeten di bidangnya, maka rasa sakit tidak ada. Oke, tidak ada efek samping. Pasien merasa mengalami rasa nyaman dan nikmat. Ya, oke. Ya, jarum akupunktur itu jarumnya tipis ya. Jika penusukan pada area skiatika ya, oke, berbeda ya. Jika penyebabnya karena hernia disk maupun foraminal stenosis itu berbeda, tekniknya berbeda, formulanya berbeda. Jadi seseorang terapis harus pinter mengamati, menganalisa, observasi sehingga bisa menyimpulkan sebuah formula tindakan titik yang harus ditusuk ya. Jika tusukan itu pas titik akupunnya, jarum kecil masuk ke arah lumbal, sesuai
foto keluhan pasien, ruas keberapa yang ada problem, ada bermasalah sehingga menjepit akar saraf. Jarum kecil ya, tes masuk. Jika tindakannya itu tusukan itu betul, maka saat jarum masuk akan tampak, pasien akan merasakan seperti ada aliran qi yang masuk. Karena prinsipnya terapi akupunktur memperbaiki jalur qi yang tertekan atau terjepit, ya, jalur qi yang terhambat, aliran qi-nya itu tersumbat, ya. Oke, jarum masuk, pasien akan merasakan sensasi, ya, begitu jarum masuk terus merasakan sensasi seperti tersengat listrik, dia mengalir cus, ya. Sama ini kan buntu, begitu jarum masuk terus dia buka, aliran qi-nya itu buka, aliran selangnya itu buka, masuk, dia ngalir sut, ya. Dan saat diberi rangsangan stimulasi listrik akan tampak hentakan kejutan sepanjang bokong, paha, betis sampai ke arah telapak kaki. Jika tindakannya itu betul, pas titik akupunnya terasa hentakan kejutan, bergerak-gerak pada area bokong, paha itu bergerak, efek stimulasi listrik, ya. Walaupun gerakannya itu keras, hentakannya keras, kakinya bergoyang-goyang keras, efek rangsangan listrik, pasien tidak akan merasakan sakit. Karena tindakan itu pas pada titik akupunnya. Jika tindakannya salah, penusukan salah, saat rangsangan itu dibesarkan, ya, pasien akan merasakan sakit dan tidak nyaman. Oke, ya. Dan jika seseorang kena piriformis syndrome, ya, oke, kalau area lumbal yang kita perbaiki pada area lumbal, ya, bokong, paha, kaki tidak perlu kita lakukan tindakan karena sumbernya pada area lumbal. Jadi yang perlu kita penanganan adalah area lumbal. Bokong, kaki tidak ada masalah, walaupun pasien merasakan sakit, Pak, sakit sini, sakit di sini, Dok, tidak ada problem. Sakit sampai mengalir di arah selangkang, tidak perlu kita tusuk, ya, cukup pada area lumbal. Jadi menghemat jarum, ya, karena akupunktur neuromuskular itu menggabungkan teori kedokteran timur dan kedokteran barat sehingga mampu menyederhanakan sebuah tindakan, ya, karena berpatokan pada anatomi kedokteran barat, ya, tetap menggunakan jarum, ya, ya. Oke, ya, jika piriformis syndrome, ya, tusukan hanya dilakukan pada area bokong, ya. Ini piriformis syndrome, ya. Bokong ditusuk, ya, karena penyebabnya pada area otot piriformis, tusuk. Walaupun pasien ini merasakan sakitan, tidak perlu kita lakukan penusukan karena sumbernya adalah di sini. Oke, jika semuanya ditusuk, tentu pasien akan merasakan tidak nyaman, merasakan tidak sakit. Dan pastikan jika tusukan itu betul dilakukan oleh orang yang ngerti, orang profesional, begitu jarum masuk sama, akan tampak hentakan kejutan sama seperti kasus tindakan pada hernia disc, HNP, foraminal stenosis, sama, dia merasakan hentakan kejutan sepanjang area kaki, tapi berbeda sedikit, ya, karena prinsipnya yang dilewati itu akar saraf, ya. Oke, sekali lagi, tindakan akupunktur sangat efektif. Untuk itu, sahabat Supri akupunktur terapis, Anda jangan ragu, jangan takut dengan sebuah tindakan akupunktur. Silakan Anda mencari akupunktur terapis di lingkungan Anda, di sekitar Anda yang kompeten, yang ahli di bidangnya, sehingga Anda tidak ada efek samping, tapi Anda akan mengalami kesembuhan, ya. Sekali lagi, jaga diri Anda, jaga posisi duduk Anda, harus tegak, tidak boleh bungkuk, tidak boleh miring, sehingga tidak timbul gangguan saraf terjepit, ya. Ini saya perjelas lagi, gangguan saraf terjepit pada area perbandingan antara tindakan antara foraminal stenosis dan
hernia disc seperti contoh video yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Dengan sehat Anda akan bahagia. Silakan Anda tonton. Ya, oke. Ini kasus stenosis spinal dan ini foraminal stenosis dan hernia disc, ada 2 kasus. Jadi sama-sama nyeri bokong yang menjalar ke arah paha sampai ke arah betis. Ya, sekali lagi sama-sama nyeri, syarat nyeri ya. Kalau secara skiatik ada bantalan hernia disc ya, bantalan keluar dia menekan akar saraf, atau karena foraminal stenosis ada celah rongga yang menyempit dia menekan akar saraf, atau jika area lumbal tidak ada masalah bisa jadi karena piriformis syndrome. Ini kita lakukan tes provokasi, nyeri tidak ada masalah, tapi dari foto MRI sudah disimpulkan tampak ada foraminal stenosis dan hernia disc. Ini posisi gambar akar saraf. Jadi akar saraf itu keluar dari sumsum tulang belakang, dia keluar melewati sebuah celah foraminal, dia menjauh sampai ke arah ekstremitas bawah kaki ya. Ini posisinya. Ya. Kita beri rangsangan stimulasi listrik ya. Jika rangsangan pas pada titik akupoin, maka akan tampak hentakan kejutan sepanjang jalur saraf skiatik. Oke. Ini. Pak ya. Oke. Ya. Jika ini L45 L51, jika ini kita steples berbeda. Ini kita ambil, kita matikan, ini tampak. Ini L51, L45, ini L51, tampak itu. Ya, ini bisa ditambahi frekuensinya. Oke. Jika ini arah L45. Oke. Sama. Ini. Kita langsung perbagi berbeda ya. Oke. Sama. Oke. Ya. Dengan supri akupunktur terapis. Jadi keluhan sama, nyeri bokong menjalar ke arah paha, bisa karena skiatik. Ada gangguan saraf skiatik, bisa hernia disc, bisa foraminal stenosis, atau karena piriformis syndrome. Ini pasien sudah jelas dari foto MRI tampak foraminal stenosis, ada celah rongga foraminal yang dia menyempit, dia menekan akar saraf, dan ada hernia disc. Ini tampak ya. Oke. Ya, ini tekniknya berbeda. Karena ini ada 2 kasus, maka kita lakukan penusukan pada kasus foraminal dan hernia disc. Ini tampak. Oke. Sama. Tampak hentakan kejutan sepanjang akar saraf skiatik. Oke. Ya. Kasus saraf skiatik. Oke.